Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel pada hari ini di materi fikih. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya atau sebelum kita mulai materinya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah Amel izin memimpin doanya ya. Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian Ustazah Ame izin menyampaikan aturan pembelajaran kita selama pembelajaran fikih. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Selanjutnya, Ustazah Ame langsung saja ya ke pembelajaran inti kita atau ke materi inti kita di pekan ini, yaitu Ustazah Ame akan membahas terkait wudu. Teman-teman mungkin sudah tidak asing, setiap hari teman-teman melaksanakannya. Wudu sebanyak 5 kali sehari. Jika teman-teman sholat duha maka 6 kali. Jika teman-teman sholat sunnah rawatib, mungkin teman-teman jadi 7 kali. Lebih dari itu. Teman-teman, sudahkah ada teman-teman di sini yang menjaga wudu sepanjang hari? Yang wudunya tidak pernah batal, kalau batal wudu lagi. Nah, itu Ustazah Ame hari ini akan membahas terkait wudu kita. Nah, ketika kita berwudu ada syarat-syarat syah yang harus kita penuhi. Syarat apa saja yang harus kita penuhi ketika kita sedang berwudu? Yang pertama yaitu adalah menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Ketika kita berwudu, kita pasti menggunakan air yang mengalir ya teman-teman. Air dari krannya teman-teman. Nah, tidak mungkin kan kita ketika sedang berwudu menggunakan air dari got. Karena apa? Karena ketika kita berwudu, kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sehingga itu sah ketika kita akan sholat. Kemudian yang kedua, menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya apa sih menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit? Contohnya adalah misal perempuan ini suka berdandan atau suka bersolek. Kemudian perempuan ini ada yang disebut dengan kutek. Nah, ketika perempuan menggunakan kutek, sedangkan kutek itu adalah anti air, maka itu akan menghalangi sampainya air ke dalam kuku kita atau ke dalam kulit dalam kita. Itu adalah salah satu contohnya. Kutek itu dapat menghalangi sampainya air. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan perias kuku, teman-teman bisa ganti dengan menggunakan henna. Karena henna itu menyerap air dan tidak menghalangi sampainya air ke kulit kita. Apalagi selain kutek, bisa juga tato. Banyak ya, ada beberapa orang yang suka atau hobi menggunakan tato. Nah, ternyata tato ini menghalangi jalannya air atau mengalirnya air ke kulit kita karena terhalang oleh gambar tersebut, tato tersebut. Maka sebaiknya kita tidak boleh menggunakan tato karena akan menghalangi sampainya air itu ke dalam kulit kita. Itu adalah contoh kecilnya. Apa saja yang menghalangi, berarti contohnya adalah kutek, tato, dan lain sebagainya yang menurut teman-teman bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Bisa jadi mungkin makeup di dalam wajahnya teman-teman perempuan, menggunakan makeupnya yang anti air. Nah, itu berarti menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu tidak boleh, maka makeupnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau menggunakan kutek, maka kuteknya harus dibersihkan terlebih dahulu ketika mau berwudu agar wudunya sah. Gitu. Kalau bertato juga sama, kalau mau bertato terus mau berwudu ya tatonya harus dihilangkan terlebih dahulu agar wudunya sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah menyempurnakan wudu dengan membasuh seluruh anggota tubuh.
Ketika kita berwudu, anggota apa saja yang dibasuh, teman-teman sudah tahu. Kita mulai dari mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur, kemudian basuh hidung, basuh wajah, kemudian tangan sampai dengan sikut, kemudian rambut, kuping, kemudian kaki sampai dengan mata kaki. Nah, itu adalah seluruh anggota tubuh yang perlu kita basuh ketika berwudu. Jangan sampai ada anggota tubuh kita yang terlewat, yang tidak dibasuh, karena kalau ada anggota yang tidak terbasuh berarti itu termasuk ke dalam wudu kalian itu tidak sah. Begitu. Selanjutnya, Ustazah melanjutkan ke wajib wudu. Ada hal-hal yang wajib kalian lakukan ketika kalian berwudu. Yang pertama yaitu adalah niat. Bagaimana sih niat berwudu? Teman-teman pasti sudah tahu kan? Nawaitul wudu'a lil hadasil asghari listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Itu adalah niat berwudu. Kita boleh berniat-niat di dalam hati kita. Sebelum kita berwudu, bismillah, kemudian kita niat, atau niat boleh ketika sambil membasuh wajah sambil niat di dalam hati, itu boleh. Yang pertama, teman-teman wajib berniat terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Batasan wajah adalah pangkal rambut sampai bawah dagu dan kedua telinga dari kedua sisi. Jadi dari sini nih teman-teman tuh membasuh wajah seluruhnya sampai dengan ke sini, sampai ke bawah dagu sini, teman-teman harus terkena air wudu. Itu batasan membasuh wajah. Nah, itu wajib dilakukan oleh teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya membasuh di area sini saja, tapi di sininya tidak terkena. Nah, itu berarti wudunya tidak sah, karena itu adalah salah satu bagian dari wajib wudu. Jadi harus seluruhnya sampai ke dekat kedua sisi kuping, ke dagu, itu harus kena sampai ujung sini dekat rambut, semuanya harus kena. Itu harus terkena air wudu. Selanjutnya yang ketiga yaitu membilas kedua tangan sampai siku. Pastikan teman-teman bilas tangan teman-teman dari ujung sini sampai dengan ke siku sini. Sampai dengan ke siku. Jadi siku teman-teman jangan sampai terlewat. Malah lebih dari siku lebih baik dilebihkan sedikit agar tidak terlalu pas atau tidak kurang dari siku, karena itu adalah kewajiban kita membilas air sampai dengan siku. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Nah, di kepala kita ini kan ada rambut sini ya, kita langsung usapkan saja, mengusap kepala kita begini boleh. Itu mengusap kepala. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Teman-teman pasti sudah tahu mata kaki sebelah mana. Jadi pastikan ketika sedang berwudu, cek apakah mata kaki kalian sudah basah. Kalau mata kakinya belum basah, berarti kalian belum melaksanakan wajib wudu. Jadi pastikan wudunya diulangi lagi sampai kakinya dibasuh sampai dengan mata kaki. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah tertib atau beraturan. Nah, ketika kita wudu, kita harus tertib. Dimulai dari urutan yang pertama, dari niat. Tidak boleh kita wudu acak-acakan. Misalnya basuh tangan dulu, baru basuh rambut, baru basuh wajah, itu tidak boleh. Jadi kita harus berurutan, dimulai dari mencuci tangan, terus membasuh wajah, itu yang wajibnya kan. Atau teman-teman mau melaksanakan yang sunahnya itu berkumur, terus ke hidung, terus ke wajah dulu. Nah, itu harus berurutan sesuai dengan urutannya. Itu dinamakan tertib atau beraturan berurutan. Nah, teman-teman harus laksanakan itu karena itu adalah kewajiban. Tidak boleh diacak-acak, kaki dulu baru tangan, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu ada sunnah wudu. Sunnah-sunnah apa saja sih yang bisa kita lakukan ketika kita berwudu? Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang tadi Ustazah sebutkan, sebelum kita berwudu, kita baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu. Itu adalah sunnah. Tuh kan mencuci. Yang kedua mencuci kedua tangan sebelum berwudu. Tadi kan kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mau mencuci tangan dulu, cuci tangan kita. Itu adalah sunnah wudu. Kemudian yang ketiga, bersiwak. Teman-teman, apakah di rumah teman-teman mempunyai siwak? Jika teman-teman punya siwak, silakan teman-teman bersiwak dulu. Siwak itu dari kayu ranting yang ada serat-seratnya yang bisa untuk digunakan membersihkan area rongga mulut kita gitu.
Itu sunnah ya teman-teman. Kemudian berkumur-kumur. Nah, setelah teman-teman mencuci tangan tadi, teman-teman bisa langsung berkumur-kumur. Itu sunnah. Teman-teman berkumur-kumur. Setelah teman-teman berkumur-kumur, yaitu menghirup air ke hidung atau istinyak dan mengeluarkannya disebut dengan istinsar sebanyak 3 kali. Kan habis kumur-kumur langsung ke hidung tuh. Nah, ke hidung itu nggak cuma gini doang, tapi kita hirup airnya, masukkan ke dalam hidung kita, disebut dengan istinyak. Kemudian air tersebut dikeluarkan atau di apa ya, kalau kata orang Sunda, disingkringkan seperti itu. Jadi dikeluarkan sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Yang selanjutnya, membasuh setiap anggota wudhu 3 kali kecuali kepala dan daun telinga, cukup usap 1 kali. Jadi ketika kalian berwudhu, setiap anggotanya kalian basuh sebanyak 3 kali, tidak lebih ya. Nah, kecuali di bagian kepala kalian boleh basuh 1 kali, kemudian telinga kalian usap 1 kali gitu. Dan terakhir, kemudian tayamum, mendahulukan bagian kanan dari kiri. Ketika kita berwudu, pastikan anggota tubuh sebelah kanan dulu yang dibasuh, baru lanjut ke anggota sebelah kiri. Karena itu adalah sunnahnya. Sama seperti kita makan menggunakan kanan. Sama ketika kita melaksanakan sesuatu, kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Beda kalau kita keluar dari kamar mandi, kita dahulukan sebelah kanan. Maka ketika berwudu, hal-hal yang baik akan dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Itu adalah sunnah wudu. Selanjutnya, sunnah wudunya masih ada ya teman-teman. Poin yang selanjutnya itu adalah melebihkan bilasan anggota wudhu ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Ketika kita membasuh tangan dan juga kaki, itu boleh dilebihkan, boleh lebih dari 3 kali. Kemudian menyela-nyela janggut ketika membasuh muka. Misalnya kalian laki-laki nih, kalian atau ayah kalian sedang berwudhu dan kalian ayahnya punya janggut, atau kalian punya janggut nih kelak nanti. Nah, kan janggut itu lebat, misalnya janggutnya tuh lebat, pasti air itu akan tidak masuk ke dalam sela-sela paling dalam dari janggutnya. Maka kita harus menyela-nyela janggutnya agar air itu masuk ke dalam janggut itu. Jadi dari membilas wajah langsung ke janggut, bilas wajah langsung lanjut ke janggut. Selanjutnya, menyela-nyela jari jemari tangan dan kiri. Menyela-nyela jari jemari itu bagaimana? Begini. Ini namanya menyela. Ini menyela jari jemari tangan dan kaki. Nanti kaki juga teman-teman tahu ya, caranya sama seperti ini. Ke jari kaki di sela-sela seperti ini. Karena sela-selanya itu kan khawatir tidak terkena air, maka kita harus menyela-nyelanya agar air masuk ke dalam sela-sela di jari kita. Tuh. Selanjutnya, menggosok anggota wudhu. Menggosok anggota wudhu kita begini. Kalau kita lagi wudhu kan bilas tangan begini, membilas muka gini. Itu kan sama seperti menggosok. Nah, itu adalah sunnah. Selanjutnya, mengusap bagian telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan ibu jari gini. Wama contohkan karena kupingnya tidak terlihat, kira-kira seperti ini. Ini jari telunjuk, ini jari jempol di belakang seperti ini, gini. Yang bergerak hanya 2 jari, jadi dari telunjuk dan juga ibu jari. Ibu jarinya di luar, telunjuknya masuk ke dalam kuping. Itu adalah sunnahnya. Kemudian berkesinambungan atau tanpa jeda dalam melaksanakan wudhu. Jadi kalau kita berwudhu tuh nggak boleh terpisah-pisah atau dijeda-jeda. Jadi langsung cuci tangan, kumur-kumur, langsung nyambung kan ke hidung, kemudian langsung nyambung ke ini, terus langsung ke tangan, ke rambut, seperti itu, langsung, tidak ada jeda. Selanjutnya, hemat dalam penggunaan air. Sebisa mungkin ketika teman-teman berwudu, gunakan atau nyalakan keran dengan volume air yang sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, agar hemat ketika kita menggunakan airnya. Selanjutnya yaitu membaca doa setelah berwudu. Bagaimana doa setelah berwudu?
Teman-teman sudah hafal doa-doa setelah berwudu. Nah, teman-teman silakan boleh amalkan doa tersebut. Gimana doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu kan doanya setelah teman-teman berwudu. Nah, pastikan tidak dilupakan doa setelah berwudunya karena itu adalah sunnah. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, poin yang selanjutnya itu adalah yang membatalkan wudhu. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa saja ya poin-poin yang dapat membatalkan wudhu kita? Nah, poin yang dapat membatalkan wudhu kita itu adalah yang pertama, ada yang keluar dari lubang depan dan belakang. Apa tuh lubang depan dan belakang? Lubang dubur dan juga anus kalian. Misalnya kalian kentut, nah itu batal karena ada sesuatu yang keluar dari bagian lubang belakang kalian. Terus kalian gak sengaja misalnya pipis sedikit, nah itu juga membatalkan karena keluar dari lubang depan kalian. Jadi ketika seperti itu maka kalian harus langsung membersihkannya. Kalau misalnya ternyata pipis sedikit atau gitu ya, terus teman-teman langsung, atau kalian kentut harus langsung berwudu lagi karena wudunya batal. Selanjutnya, tidur pulas kecuali dalam posisi badan tegak tidak membatalkan wudu. Misalnya nih kalian udah wudu duluan sebelum azan, sambil nunggu azan kalian udah wudu, sambil nunggu azan tuh kalian duduk-duduk, terus kalian ketiduran sambil duduk, itu tidak apa-apa, wudunya tidak batal. Namun kalau kalian dari duduk terus tiba-tiba plek tidur sampai telentang tidurnya dan teman-teman tidak sadar, berarti itu wudunya batal dan harus mengulang wudu lagi. Tuh, tertidur dapat membuat wudu batal kecuali kalau kita tidurnya istiqomah duduk tegap, karena kalau kita duduk tegap pasti aliran lubang depan dan juga lubang belakang itu tertutup, maka tidak menimbulkan batal wudhu. Tapi kalau misalnya kita tidurnya telentang, kita nggak tahu, bisa jadi kita kentut pas lagi tidur, maka dari itu kita harus berwudhu lagi dan itu batal, kita harus berwudhu lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu hilang akal seperti gila, mabuk dan juga pingsan. Misalnya nih kalian pagi-pagi itu udah wudhu mau salat duha, tapi upacara dulu, pas lagi upacara belum sarapan terus pingsan, batal wudhu kalian karena kalian hilang akal, tidak sadarkan diri. Maka ketika kalian sudah sadar, kalian harus langsung berwudhu lagi. Nah, kalau orang gila ya jelas orang gila tidak tahu bagaimana caranya berwudhu, maka batal. Kalau misalnya atau nggak ada nih orang yang waras, udah wudhu terus tiba-tiba gila, ya itu otomatis batal wudhunya. Mabuk juga sama, ketika kita mabuk, apalagi ketika mabuk kan sudah minum khamar saja udah haram, otomatis pasti batal gitu. Tuh, kemudian poin selanjutnya yaitu memakan daging unta. Memakan daging unta, kita di rumah tidak pernah makan daging unta, nggak ada daging unta di sekitaran kita ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sabda dari Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah kita harus berwudu karena makan daging unta? Kemudian Rasulullah menjawab, iya. Nah, itu terdapat pada hadis riwayat Muslim. Jadi yang dimaksud Rasulullah adalah ketika kita makan, kita harus berwudu lagi. Misalnya teman-teman sudah wudu, tapi terus teman-teman melihat ada hidangan di rumah kalian, menggiurkan sekali, sebelum kalian sholat kalian makan dulu, padahal kalian sudah wudu, berarti wudunya batal dan kalian harus wudu lagi, begitu. Namun juga ada yang berpendapat tidak perlu wudu lagi, namun kumur-kumur saja. Namun mungkin bisa lebih afdolnya lagi, teman-teman silakan berwudu ulang, karena kalau makan di situ sudah jelas pada hadis riwayatnya bahwa kalau habis makan ya harus berwudu lagi. Rasulullah sudah jelas memerintahkan untuk kita berwudu lagi ketika kita makan gitu.
Tuh ya. Terus poin selanjutnya, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. No, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa penghalang. Tentu saja, misalnya kalian mandi, terus wudu, kalian masih pakai handuk posisinya. Kemudian setelah teman-teman berwudu, kalian pakai baju kan? Ketika pakai baju, kalian menyentuh kemaluan kalian secara langsung tanpa penghalang. Nah, itu batal, berarti kalian harus berwudu lagi. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah Amel. Semoga teman-teman dapat memahami. Ustazah Amel izin menyimpulkan bahwa di dalam bab wudu ada hal yang disunahkan, juga ada hal yang membatalkan. Dalam sunnah, kita harus menggunakan air yang suci mensucikan, mendahulukan anggota badan kanan dan lainnya. Begitupun dengan yang membatalkan, ada yang keluar dari lubang depan dan juga belakang, kemudian hilang akal, tidur, makan dan lain sebagainya yang tadi barusan dijelaskan. Nah, apa sih tujuan mempelajari bab wudu ini? Adalah agar kita mengetahui hal yang disunahkan dan dilarang ketika berwudu. Manfaatnya adalah kita bisa berwudu sesuai dengan sunnahnya, sehingga insya Allah pahala untuk kita yang berwudu sesuai sunnah itu, ya kita akan mendapatkan pahala ketika kita berwudu sesuai dengan sunnahnya. Apalagi kita melaksanakan yang wajibnya. Ya teman-teman, selanjutnya untuk proyek pembelajarannya Ustazah Amel izin menginformasikan proyek pembelajaran fikih di pertemuan ke-8, yaitu adalah buatlah poster sesuai dengan kreasimu terkait bab wudu, yakni pada poin hal yang disunahkan ketika berwudu. Tadi kan hal yang disunahkan banyak sekali. Silakan teman-teman buat posternya di kertas HVS atau buku gambar A3 milikmu dan buat sesuai dengan kreasimu. Selamat mengerjakan proyek. Ustazah Amel izin pamit. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga tuntas. Semoga Allah berikan kemudahan dan pemahaman dalam menyimak materinya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat mengerjakan proyeknya. Ustazah Amel pamit. Mohon maaf atas kesalahan dalam videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.